memutar, kami persilakan untuk menyampaikan tausiahnya kurang lebih 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa sabaqan sifat bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-'azim. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Wahhab terkhusus kepada dan Imam Masjid Al-Wahhab yang sangat menghormati dan memuliakan. Alhamdulillah, bersyukur kita katakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan kebesarannya dan keberadaan Allah, alhamdulillah, sampai malam yang ke-16 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan memberikan kita umur panjang, kesehatan, kesempatan, kesadaran, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita menuju tempat yang sangat mulia ini dengan melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khususnya pada bulan suci Ramadan ini, semua ibadah yang kita lakukan baik yang surut maupun yang wajib, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Wahhab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekarang sudah berada dalam bulan Ramadan, di mana kita mulai bulan Rajab. Walaupun barangkali makmum tidak baca Arabnya sendiri, tapi imam selalu membimbing yang membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Minta diberi kepada Allah bulan Rajab, Sya'ban, dan mohon kepada Allah dipanjangkan umur bertemu dengan Ramadan, Syahrul Mubarak. Alhamdulillah, bahwa kita sudah dikabul, bahwa kita sekarang berada dalam bulan suci Ramadan. Maka dari itu marilah kita tingkatkan ibadah kita, ibadah membaca Al-Quran dan juga ibadah yang lain. Jangan sampai satu bulan ini tidak tamat, kita tidak mampu menyelesaikan 30 juz. Sebagian orang bilang kalau bulan Ramadan ini nggak selesai 30 juz, bisa dipastikan 11 bulan di luar Ramadan tidak akan pernah mampu. Kalau kita hidup berada dalam Ramadan sudah tidak mampu melaksanakan tahajud hajat, tidak mampu melaksanakan sholat malam, bisa dipastikan di luar Ramadan 11 bulan tidak akan pernah mampu. Jadi biasanya kalau bulan Ramadan ini ada istri masih berani sedangkan suami, apalagi di luar Ramadan. Logikanya begini, bulan yang paling mulia memang bulan Ramadan ini antara 12 bulan, dan tempat paling mulia adalah di Masjidil Haram, di Ka'bah. Kita disyaratkan ya kita harus menghadap Ka'bah ketika kita sholat. Kalau kita umrah atau haji kurang lebih 5 meter dari Ka'bah, baik kita lagi tawaf atau melaksanakan sholat sunnah, masih sempat misalnya ingat yang lain, ingat dunia, belum sempat lihat api dan lain sebagainya, itu bisa dipastikan. Kalau sholatnya bukan di dekat Ka'bah, itu tidak khusyuk ya. Kalau di tempat yang mulia saja sudah tidak khusyuk, masih ingat kantor dan sebagainya, apalagi di tempat yang jauh dari Masjidil Haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pertemuan yang sangat singkat ini saya akan membacakan ayat suci Al-Quran, di mana Allah berfirman sebagaimana yang sering kita baca dalam ayat kursi. Di antaranya ada yang berbunyi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bihi. Kata Allah, siapa yang akan memberikan syafaat tanpa selisih hati. Termasuk Nabi Muhammad tidak bisa memberikan syafaat kalau tidak mendapat izin dari Allah. Dan orang yang tidak mendapat izin untuk diberikan syafaat di antaranya anak yang berani kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Dan ini telah diamini oleh Nabi kita. Ya, pada hari Idul Fitri Rasulullah mengamini doanya malaikat Jibril. Kalau yang berdoa malaikat Jibril, yang mengamini Rasulullah
kira-kira dalam hati kita apa yang terlintas, pasti akan dikabul. Jangankan Nabi Muhammad, kita saja kalau mengambil malaikat Jibril, ketika malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan kau terima ya Allah puasanya anak yang durhaka berani kepada orang tuanya. Amin, kata Rasulullah. Kemudian yang kedua, jangan kau terima kalau ada istri bulan Ramadan yang berani kepada suaminya. Amin. Maka mulai malam ini, kalau ada di antara kita yang masih punya orang tua, minta maaf, sungkemin, cium tangannya, minta barokah. Ada istri di jamaah luar ini yang berani kepada suami, mulai malam ini, daripada puasanya nggak diterima, mohon maaf, minta kirikan suami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun kita banyak ilmu, kita menjadi orang sakti, ya, tapi kita durhaka kepada orang tua, khususnya kepada ibu, maka hilang kesaktian. Kalau kita baca-baca, dan menurut ulama, menurut guru-guru kita, dulu di Pesulan itu ada namanya jawar. Itu kalau ditembak sama orang Belanda, itu nggak pernah mempan. Itu dari suku Madura yang namanya siapa itu namanya yang Pak Sagera. Pak Sagera itu ternyata begitu taatnya kepada orang tuanya, kepada ibunya. Setiap ditembak oleh Belanda, dia datang ke ibunya, ya, mohon doanya. Dan termasuk yang menurut bersaran kami mengatakan, firqah itu syirik, musuhnya Allah. Kenapa badannya kebal? Karena taat kepada ibunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah yang tidak mendapat izin untuk diberikan syafaat, orang yang berani kepada ibunya. Maka kita pasti ingat sejarah yang sangat masyhur, yaitu Alqamah. Sahabat Alqamah hafid, fasih kepada Al-Quran, ahli sedekah, sholat berjamaah di belakang Rasulullah, betul-betul disiplin sholatnya. Tapi ketika nazar sekaratul maut, menghembuskan nafas terakhirnya, tidak mampu mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu, 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 tidak mampu. Ini kalau sudah di akhir hayatnya tidak mampu mengucapkan kalimat syahadat, bisa kita bayangkan kira-kira matinya mati apa. Maka kebingungan istrinya menghadap Rasulullah. Rasulullah dipanggil untuk ditalqin, itu untuk diberikan syafaat. Rasulullah menuntut mentalqin Alqamah, asyhadu an la ilaha illallah, lidahnya. Padahal ya Allah, Alqamah ini sangat rajin ibadahnya, bukan hafal lagi syahadat, itu kan dibaca 2 kali setiap sholat, tapi tidak mampu ketika sakaratul maut untuk membacakan dua kalimat syahadat. Alqamah ini Rasulullah juga tidak bisa memberikan syafaat pertolongan. Maka dicari oleh ibunya, orang tuanya, ternyata ibunya sudah tua dan ibunya tidak memberikan maaf. Sampai kapanpun saya ya Rasul tidak akan pernah memberikan maaf. Saya sering dibentak-bentak, saya sering dimarahi, memberikan istrinya, lebih memuliakan istrinya daripada aku. Sampai Rasulullah itu nakut-nakutin, ini maslahan, yaitu untuk dibakar. Sahabat Muhajirin, sahabat Ansar, cari kayu yang banyak, bakar Alqamah ini, daripada nggak hidup, daripada nggak mati-mati, tapi juga nggak bisa mengucap dua kalimat syahadat. Maka ini seorang kasih sayang seorang ibu, setelah Rasulullah memancing akan dibakar hidup-hidup, maka ibunya kemudian ngomong, ya Rasul, panjenengan tadi ngomong apa? Akan saya bakar putra ibu. Jangan ya Rasul. Kalau begitu saksikanlah wahai sahabat dan sahabat Muhajir, mulai hari ini anakku Alqamah tidak punya dosa, semuanya saya maafkan, saya ampuni dosanya. Kata Rasulullah, wahai Bilal, coba kau talqin lagi, tuntun lagi pada syahadat la ilaha illallah. Begitu pasihnya Alqamah. Setelah mendapat ampunan dari ibunya, Alqamah sangat pasih. Maka setelah Alqamah dikubur, Rasulullah bersabda, man faddala zawjatahu ala ummi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in wa la yakunu sarfan wa la adana. Kata Rasulullah, wahai sahabat Muhajir, sahabat Ansar, kata Rasulullah, barang siapa yang mengutamakan istrinya daripada ibunya, lebih menyayangi istrinya daripada ibunya, maka Allah akan melaknat malaikat dan manusia. Orang yang perlu sarfan wal adlan, hajinya, umrohnya, sholatnya, semua ditolak, termasuk ibadah sunnah. Kita akan bertanya, kalau ibadah sholat kita, haji kita tiap tahun haji, tapi durhaka kepada ibu, sungguh itu semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah. Dan Rasulullah sendiri tidak mampu memberikan syafaat kepada orang yang berani kepada orang tuanya. Tolong anak-anak,
sebetulnya tanpa hadis, tanpa Al-Quran, bagi orang yang betul-betul sempurnakannya akan taat pada orang itu, akan taat walaupun tidak ada hadis, tidak ada penekanan dalam Al-Quran, dalam hadis. Kalau manusia itu sempurna, insya Allah tidak akan pernah menyakiti orang tuanya. Kita ingat bagaimana kita dirawat, dibesarkan, dijaga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua adalah yang tidak mendapat izin untuk diberikan syafaat atau disyafaati, orang yang biasa mengambil hak orang lain. Maka dari itu dalam sebagian riwayat disebutkan orang yang mengambil motor orang, mencuri motor orang nanti akan dikalungkan di Siratal Mustaqim. Perjalanan 500 tahun datar, 500 tahun naik, 500 tahun turun, jumlahnya 1500 tahun perjalanan Siratal Mustaqim, dan dibawa api dan sepeda motor dikalungkan. Pak Motor, saya nggak akan menyuri sepeda motor, tapi saya korupsi, diberikan mobil sama itu. Mobilnya nanti akan dikalungkan. Setelah dikalungkan, orang itu jatuh di jembatan Siratal Mustaqim, jatuh bangun, ya Rasulullah, habisnya ya Rasulullah, habisnya ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, tak kuat saya mikul motor ini, mobil ini. Rasulullah tahu Rasulullah itu, kalau itu umatnya, suara umatnya. Panjenengan mengukur begini, kalau sampai punya anak 10, saya yakin, oh ini tangisan Ismail ini tangisan Toba ini, pasti tahu orang tua itu. Apalagi Rasulullah, mobilnya umatnya Rasulullah tahu, oh ini tangisan umatku, bukan umatnya Nabi Adam. Rasulullah mengambil buruk begitu, mendengar habisnya Rasulullah, habisnya Rasulullah, ini menolong Rasulullah. Buruk itu Pak, mungkin lebih cepat dari pesawat tempur. Tapi Rasulullah mengenai buruk, apa yang dia katakan? Rasulullah bersabda, ya buruk, ajil ya buruk, ajil, cepat ya buruk. Panjenengan tadi waktu diumumkan takjil itu segerakan. Kalau bawa takjil ke masjid jangan subuh. Kalau waktunya maghrib jangan setelah isya, nggak dimakan. Menyegerakan. Maka Rasulullah cepat buruk, ajil ya buruk, ajil. Padahal buruknya lebih cepat daripada apa namanya pesawat tempur. Fa'inna ummati la takbiruna harbinar jahannam, kata Rasulullah. Umatku tidak tahan terhadap panasnya api neraka. Setelah Rasulullah dekat ingin mengambil motornya, mobilnya dari yang dikalungkan oleh Allah, kata Allah berfirman, ya Muhammad, laisa dzalika alaika ya Muhammad, ini bukan urusan kamu. Demi keadilanku, kata Allah, saya tidak memberikan izin kamu memberikan syafaat kepada orang ini, kecuali orang ini bertemu dengan orang yang punya sepeda motor waktu di dunia, dan orang itu memberikan maaf kepada orang ini. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin punya orang lain diminta atau dibeli, jadi pada kita mungkin kita rajin baca sholawat, tapi harus ingat yang tidak bisa memberikan syafaat diberikan syafaat bisa, ya. Ya mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan orang yang berani kepada orang tua. Kalau memang orang tua kita sudah tidak ada ziarah, datangi kekuburannya, ya, datangi kuburnya, didoakan. Dan jangan sampai kita pernah melakukan hal lain. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan puasa kita diterima. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kalau punya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.